Pergi ke pasar membeli pare, jangan lupa membeli sukun. Halo rek, kami tim PKM RE dari Politeknik Negeri Madiun. PKM merupakan program kreativitas mahasiswa sebagai sarana mahasiswa untuk mengimplementasikan pengetahuan dalam bentuk riset, inovasi, dan pengabdian kepada masyarakat. Di antara 8 skema program kreativitas mahasiswa, salah satunya adalah PKM RE. Dan pada penelitian kali ini menggunakan metode pendekatan eksperimental kuantitatif dan menggunakan analisis hubungan sebab akibat. Topik pada PKM RE kali ini adalah analisis variasi arus pengelasan GMAW terhadap korosi batas butir material SUS 201 under frame kereta 612. Dan permasalahan yang mendasari riset ini adalah besarnya masukan arus pengelasan berpengaruh terhadap struktur korosi batas butir daerah lasan tersebut. Urgensi dari riset ini adalah riset ini pertama kali dilakukan di PT Inka terkait korosi batas butir material SUS 201 yang sukar terdeteksi secara visual. Diharapkan, riset ini dapat menghasilkan proses instruction yang valid untuk kereta 612 PT Inka Persero. Riset ini bertujuan untuk mengetahui nilai tensile test, hardness test, microexamination, dan struktur korosi batas butir yang dihasilkan terhadap variasi arus pengelasan GMAW material SUS 201. Riset ini memiliki kebermanfaatan sebagai berikut, di antaranya untuk menyelesaikan permasalahan industri di bidang perkeretaapian, untuk meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan, untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang analisis korosi batas butir, dan sebagai upaya implementasi program MBKM dan IKU di perguruan tinggi. Halo Rasyan, apa saja yang terjadi dalam riset analisis variasi arus pengelasan GMAW terhadap korosi batas butir material SUS 201 pada underframe kereta 612 yang menjadi topik utama dalam riset ini? Berdasarkan penelitian terdahulu dan data riset yang telah kami uji, kami sajikan informasinya hanya untuk kalian. Proses riset diawali dari persiapan kupon, proses pengelasan GMAW, non-destructive test atau NDT, fabrikasi kupon pengujian spesimen, analisis dan validasi hasil data uji, menarik kesimpulan riset, dan akhirnya melakukan penyusunan laporan serta artikel ilmiah. Intergranular corrosion atau korosi batas butir adalah korosi yang terjadi pada struktur logam, disebabkan karena pendinginan perlahan pada sensitisasi. Sensitisasi adalah kerusakan pada hasil las yang terjadi selama proses pengelasan di sekitar heat affected zone atau HZ. Pada rentan temperatur 500 sampai 800 derajat Celcius menghasilkan terbentuknya pengendapan krom karbida atau Cr23C6 dalam bentuk butiran halus pada batas butir. Tensile test dilakukan untuk mengetahui sifat mekanik terkait dengan kekuatan dan juga ketahanan suatu material terhadap gaya tarik. Tensile test dilakukan dengan memberikan beban yang berlawanan arah dan bergerak sejajar dengan bidang permukaan bahan. Berdasarkan pengujian tensile test, ditarik kesimpulan bahwa semakin kecil arus yang diberikan, maka semakin besar nilai kekuatan tarik materialnya. Microexamination dilakukan untuk mengamati struktur mikro pada material dan mengidentifikasi korosi batas butir yang terbentuk. Pengujian ini dilakukan menggunakan mikroskop dan pada kupon yang telah melalui proses pengelasan, serta sudah dilakukan proses preparation spesimen seperti pemotongan, polishing, dan juga penghensaan. Berdasarkan pengujian microexamination, dapat diambil kesimpulan bahwa fenomena batas butir paling dominan terjadi adalah pada bagian weld zone, kemudian diikuti dengan HAZ, dan yang terakhir base metal. Dan juga korosi batas butir dominan terjadi pada variasi arus pengelasan 125 ampere. Microvickers hardness test dilakukan untuk mengetahui kekerasan suatu material. Riset ini diujikan pada 3 daerah spesimen, yaitu base metal, heat affected zone, dan juga weld zone. Berdasarkan pengujian microvickers hardness test, dapat diambil kesimpulan bahwa semakin kecil arus yang diberikan, maka semakin besar nilai kekerasan materialnya. Dikarenakan pada riset yang kami lakukan, semakin besar arus, semakin banyak korosi batas butir yang terbentuk, sehingga menurunkan kekerasan dari materialnya.
Dari hasil data yang telah didapatkan, dapat disimpulkan bahwa variasi arus 75 ampere diperkirakan memiliki kualitas dan kekuatan sambungan las yang lebih baik daripada variasi arus 100 ampere dan 125 ampere karena lebih sedikit terserang intergranular corrosion. Kebermanfaatan riset ini dapat diterapkan pada pembuatan dokumen Process Instruction atau PI, khususnya dalam penggunaan variasi arus pengelasan GMAW pada underframe kereta 612 di PT Inka.